Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Cinta Termu di sini di Oprak-Oprek episode Warga Bertanya. Tanpa basa-basi, langsung saja kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan dari Abang Binari 1276. Tanya dong tools apa yang seharusnya selalu dibawa driver dalam perjalanan? Wah, ini pertanyaan yang basic tapi penting sekali, teman-teman Oprak-Oprek. Untuk teman-teman Grab Bike atau mitra motor ya. Ini simpel tapi krusial. Yang pertama, Cing Tantem saranin harus bawa punya kunci T atau kunci busi mini. Fungsinya apa? Buat kasus busi kendor atau setting cepat. Jadi ada yang kendor-kendor dikit tuh ngencenginnya lebih enak gitu karena kunci T. Kedua, obeng plus atau minus. Ini kayaknya basic sih ya. Kalau nggak bawa ini kayaknya akan jadi repot sendiri gitu. Kepake bisa buat spion, bodi motor atau dudukan handphone yang kendor. Ketiga, powerbank kecil. Powerbank otomatis, ngambil orderan, pick up orderan, angkat telepon, dan lain-lain penting. Jas hujan tipis, sarung tangan cadangan, dan masker atau buff. Anti debu, muka lebih bersih. Untuk teman-teman Grab Car atau mitra mobil. Ini yang ringkes tapi aman nih ya. Dongkrak dan kunci roda. Biasanya udah ada dari pabrik, tapi pastiin lengkap dan bisa dipakai. Jangan ada, wah nggak ada nih, nggak dicobain. Jangan, ntar pas trouble jadi masalah baru gitu. Yang kedua, kabel jumper aki. Sering kejadian, apalagi mobil tuh jarang jalan lama. Lap dan cairan pembersih kaca. Tentunya buat visibilitas alias jarak pandang itu sama dengan keselamatan. Kesimpulannya, bukan kita tuh jadi bawa bengkel alat-alat banyak ke dalam mobil atau motor kita ya, tapi lebih kayak selalu siap buat kondisi darurat. Karena peralatan kecil, ringan, yang bisa nyelamatin rider dan bikin perjalanan lebih aman dan nyaman. Pertanyaan kedua dari Om Hendarha 3435. Kalau untuk mengetahui nitrogen asli atau enggak ya gimana? Ada beberapa cara. Pertama, lihat di tempat isi nitrogen itu ada nggak mesin nitrogen generatornya. Terus yang kedua, ada nggak tuh tabung nitrogen berlamber N2. Yang kedua, perhatikan proses pengisiannya. Prosesnya lebih pelan dan stabil, terus biasanya kan ban dikosongin dulu tuh, baru diisi nitrogen. Kalau ban langsung ditambah tanpa dikosongin, kemungkinan besar tuh campuran angin biasa, kayak gitu. Biasanya ada, kalau isi nitrogen tuh ada istilah dikuras atau ditambah nitrogen gitu. Jadi kita sebagai yang punya mobil atau motor juga harus ingat kapan terakhir nguras atau nambah si nitrogennya. Karena nitrogen ketika bercampur angin, sifatnya nitrogennya itu hilang, teman-teman. Kesimpulannya, nitrogen asli itu soal alat dan proses. Kalau mau aman, isi nitrogen di bengkel besar atau resmi. Ada tuh di pom-pom atau bengkel-bengkel gede tuh biasanya oke tuh, yang spuring, balancing gitu-gitu deh. Tanya, pakai nitrogen neutral atau tabung N2? Itu juga bisa kita tanyain gitu. Pertanyaan ketiga dari Om Kuswandi 9126. Kasih tip dong agar motor Beat tidak mudah kena rotaknya. Karena saya sudah ganti 1 kali rotak, 1 set. Tapi setelah kurang dari 1 tahun pemakaiannya sudah bunyi keras rotaknya di dalam tangki ketika di starter. Wah, pertanyaan yang sangat mekanikal sekali ya, Bapak Kuswandi 9126. Jadi Tantra akan coba jawab sesuai hasil riset dari teman-teman, tapi untuk lebih afdolnya cek ke mekanik terpercaya Pak Kuswandi dan teman-teman gitu ya. Menurut tim analisis Oprak-Oprek, kenapa rotak atau full pump bisa cepat bunyi lagi? Itu karena seringnya bensin hampir habis. Jadi kebiasaan kita yang nggak ngisi bensin itu secara full tank. Karena full pump itu terendam bensin sifatnya. Kalau sering isi tinggal 1 bar atau hampir kosong tuh, biasanya udah merah, bahkan udah kadang jarumnya udah meletot ke bawah tuh, mepet-mepet gitu ngisinya. Itu biasanya bikin pump tuh jadi lebih panas. Yang pertama. Yang kedua, pelumasnya tuh jadi kurang. Karena pelumasnya kurang, umurnya jadi lebih pendek. Yang kedua, tidak pakai part original atau kualitasnya rendah. Full pump KW atau kualitas yang kurang bagus emang sering lebih cepat berisik atau umur pakainya lebih pendek karena dia tidak original gitu ya. Karena harga nggak bohong ya guys buat spare part. Tips supaya rotaknya lebih awet bisa dicoba nih teman-teman. Yang pertama, jangan biarkan bensin di bawah 2 bar atau terlalu sering di bawah udah mau habis bensinnya. Kedua, pakai BBM yang berkualitas stabil. Usahain isi di pom resmi. Yang ketiga, bersihkan tangki saat ganti pump.
Keempat, pilih part original atau OEM yang bagus. Kesimpulannya, rotak cepat bunyi biasanya karena panas dan kotor, bukan semata-mata karena motornya rusak kayak gitu. Pertanyaan keempat, dari Muhammad Jujur Agam Pratama. Wes, Masya Allah, namanya panjang, bagus, dan lugas ini ya. Cing, kalau semisal motor dipakai buat ngojol, terus otomatis part-part di motor kan cepat aus atau rusak. Nah, gimana cara kita mengantisipasi supaya kendaraan kita tetap sehat, Cing? Apa yang perlu sekali untuk selalu dicek dan diperhatikan? Wah, ini pertanyaan cukup peduli ya dengan tunggangannya ya. 1. Wajib disiplin ganti oli. Ini wajib hukumnya kalau motor dipakai tempur tiap hari. Bisa dari tiap 2000 sampai 2500 km. Karena motor kerja terus dan panas lebih tinggi, oli itu nyawanya mesin ibaratnya. Nyawa kalau dijaga gimana? Aduh, jangan deh. Yang kedua, rutin bersihin CVT motor matic. Biasanya setiap 5000 sampai 6000 km. Debu di kampas itu bikin tarikan berat dan boros. Jadi setelah ganti oli, bersihin CVT juga wajib. Yang ketiga, cek kaki-kaki dan rem. Minimal sebulan sekali tuh harus dicek. Dicek ya, bukan dilihat. Kayak kolong-kolong, masih ada bagus. Jangan, dicek, dibawa ke bengkel. Bang, ini dong tolong cek kaki-kaki sama rem. Mulai dari kampas rem, tekanan ban, shock breaker. Itu harus dicek. Karena stop and go itu bikin cepat aus kayak gitu. Yang keempat, filter udara, bersihin 4000 sampai 5000 km. Terus ganti maksimal tuh di 10.000 km biasanya. Karena filter kotor itu bikin motor berebet dan boros. Yang kelima, jangan nunggu rusak baru servis. Kalau udah tarikannya berat, mulai bunyi aneh, mesinnya kasar, langsung cek, yang ditunda-tunda. Nah, ngomongin servis, jangan lupa buat cek-cek di aplikasi Grab Benefit ya. Banyak tawaran-tawaran menarik, produk-produk menarik yang tentunya membantu kita untuk selalu memaintenance dan merawat kendaraan-kendaraan kita, mulai dari mobil dan motor ya. Kesimpulannya, kerja sebagai mitra ojol itu kerja yang berat karena tiap hari kita perlu fisik yang kuat, mental yang kuat, dan tentunya kendaraan yang prima. Kuncinya adalah ganti oli rutin, CVT dibersihin, dan rajin cek komponen aus. Begitulah tadi cuap-cuap cing tentrem dalam episode Warga Bertanya kali ini. Buat kalian yang masih ada pertanyaan, langsung aja komen-komen di kolom komentar. Formatnya nama, spasi plat kendaraan, spasi komen atau pertanyaan. Cing tentrem ulang sekali lagi ya. Nama, space plat kendaraan, space komen atau pertanyaan, oke? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Sahabat Grab Indonesia, karena hanya di sini kita bisa melihat konten-konten yang mengedukasi, menghibur, dan mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.